Alhamdulillah ya, Sejalani yang biasanya kita dengan Sudardi atau biasanya kita berdua, sekarang kita kedatangan ya, tamu spesial yaitu Ustadz Anas Nasrullah, ya, salah satu sahabat kita juga, ya, sahabat menuntut ilmu, begitu pula sahabat berdakwah. Insya Allah malam hari ini kita bisa membahas ya, lebih melebar ya, karena kita kedatangan orang yang baru dengan tentu saja ilmu dan pencerahan yang baru, sehingga insya Allah kita bisa membahas ya, dengan leluasa ya, meluas dan lebih besar manfaatnya insya Allah. Ya, taib, Sejalani dan Ustaz Nasrullah, saya punya topik pembahasan yang sedang hangat di media sosial ya, saya rasa mungkin cukup viral dan mungkin seluruh orang di Indonesia, masyarakat Indonesia mungkin juga sudah mengetahui, yaitu tentang ada seorang guru ya, yang dikeroyok oleh siswanya. Ya, seorang guru yang dikeroyok oleh siswanya. Nah, ini cukup aneh dan cukup memprihatinkan. Ya, kita tahu sebetulnya kan derajat guru ya di dalam Islam itu derajat yang sangat tinggi. Ya, orang yang harus sangat dimuliakan. Bahkan sebagian ulama berselisih. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa harus lebih memuliakan guru dibandingkan bahkan orang tua. Karena orang tua ya, berkat orang tua kita lahir, tapi berkat guru lah kita mendapatkan jalan yang benar gitu. Karena percuma lahir kalau tidak diarahkan kepada jalan yang benar. Tapi tentu saja bukan berarti manapun yang lebih utama, orang tua ataupun guru, itu semua harus dimuliakan gitu. Jadi saking besarnya peran guru dan posisi guru dalam agama kita, yaitu agama Islam, ya, maka sudah selayaknya kita menghormati guru-guru kita, ya, seharusnya. Tapi yang terjadi justru murid mengeroyok gurunya gitu. Nah, maka sebetulnya yang harus kita amati siapa yang salah gitu. Ya, kita tentu ya faham dan kita juga pasti tahu ketika seorang guru dikeroyok bukan berarti guru tidak memiliki kesalahan apapun tiba-tiba dikeroyok, itu tidak mungkin. Ya, tapi apakah layak ketika seorang guru melakukan kesalahan, ya, kemudian bisa diperlakukan demikian gitu. Terlebih lagi, ya Allah alam, tapi yang saya tahu klarifikasi dari gurunya mengatakan ketika mengatakan siswanya susah itu ya, bukan dalam konotasi mengejek, tapi dalam konotasi atau konteks memotivasi gitu. Ya, jadi konteksnya motivasi, dia mengatakan kalau kita hidup susah itu jangan banyak gaya ya gitu, jangan macam-macam lah gitu, jangan bandel segala macam. Jadi konteksnya seperti itu. Ya, konteksnya motivasi, bukan konteks menghina. Tapi siswanya marah. Ya, dan gurunya dikeroyok gitu. Ya, maka mungkin yang direspon pertama kali, ya, mungkin kita arahkan kepada Ustadz Nasrullah dulu. Nah, kira-kira siapa yang salah dalam masalah ini gitu? Gurunya kah? Atau siswanya kah? Atau ada faktor-faktor yang lain sehingga hal tersebut bisa terjadi, yang kita tahu di zaman kita atau zaman orang tua kita terdahulu mungkin sangat jarang. Yang namanya guru itu dari dulu sangat dihormati, sangat dimuliakan, bahkan bukan hanya oleh siswanya tapi oleh orang tua siswanya. Ya, jadi bahkan santrinya cium tangan kepada ustadznya atau siswa cium tangan kepada gurunya. Terkadang orang tuanya juga cium tangan kepada gurunya. Ya, saking mereka memuliakan guru-gurunya. Tapi apa yang terjadi dengan di generasi sekarang dan khususnya di masalah itu? Nah, kira-kira mungkin ada tanggapan yang bisa disampaikan oleh Ustadz Anas Nasrullah kepadanya. Kami persilahkan. Tafadhal Ustadz. Baik, hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Terima kasih kepada Ustadz Arman dan Ustadz Zai yang sudah mengundang saya. Sebuah kehormatan bisa hadir di forum ini, bisa bermuajah, bertatap muka secara online melalui Google Meet. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menanggapi berita-berita yang sedang ramai beredar di media sosial, sebenarnya
sudah banyak sebelum-sebelumnya kasus-kasus pertengkaran antara anak didik dengan guru. Sebelumnya pernah terjadi juga di daerah Banten yang itu juga cukup terkenal, dan juga mungkin banyak di daerah-daerah yang lain namun tidak terekspos ke media. Dan yang sedang ramai ini, setelah dicari tahu ternyata kasusnya ada di Jambi. Gurunya memberikan klarifikasi, juga murid pun memberikan klarifikasi. Dua-duanya mencari pembenarannya masing-masing. Entah siapa yang salah, namun barangkali kita bisa mengambil pelajaran bahwa niat baik itu tidak selalu dianggap baik gitu. Barangkali gurunya berkata kepada sang murid niatnya baik, tetapi belum tentu orang yang mendengar merespon itu dengan baik atau menganggap itu baik. Nah, sebenarnya kalau kita baca beritanya dan juga membaca klarifikasi dari sang murid, ternyata kasus ini terjadi bukan dipicu karena perkataan guru kepada muridnya yang mengatakan miskin, tetapi memang sebelumnya sudah ada masalah antara guru dengan murid ini. Jadi kalau dari keterangannya, di satu kelas si murid ini ribut, kemudian teriak-teriak. Kebetulan sang guru ada di luar kelas. Ini menurut klarifikasi sang murid. Nah, si guru merasa tersinggung, merasa dia itu diteriaki, padahal si murid tidak berniat untuk meneriaki sang guru. Namun karena gurunya kebetulan ada di luar, di pintu, seakan-akan si murid meneriaki dirinya. Kemudian dia datang ke kelas dan secara spontan menampar sang murid. Itu klarifikasi dari muridnya. Kemudian sang murid juga mencoba berdamai dengan gurunya. Namun ketika gurunya diminta untuk meminta maaf di depan forum, sang guru malah berbicara di luar kesepakatan. Nah, itu sudut pandang dari sang murid. Kemudian dari sang guru, yaitu tadi dia merasa diteriaki, kemudian secara spontan karena tidak bisa menahan amarah, barangkali memang murid ini terkena nakal mungkin di sekolahnya, sehingga sang guru pun tidak bisa mentolerir lagi, akhirnya menampar dia. Nah, barangkali apa yang lakukan murid kita tidak bisa membenarkannya, dan apa yang dilakukan guru juga tidak bisa membenarkannya. Adapun saya sebenarnya belum lama terjun di dunia pendidikan menjadi seorang pengajar, tapi barangkali dari pengalaman yang sedikit ini saya juga bisa memberikan sudut pandang baik sebagai guru maupun sebagai murid. Terkadang apa yang kita anggap benar itu bisa jadi salah. Oleh karena itu, hendaknya barangkali bagi seorang guru dituntut untuk menjadi bijaksana. Bijaksana itu ketika kita berbicara kepada orang lain bukan hanya benar tetapi juga tepat gitu. Contoh, ketika kita melihat seseorang yang hitam, kemudian kita katakan hitam, kalau dikatakan benar atau salah, ya benar, karena memang dia hitam.
tetapi itu tidak bijaksana, karena barangkali dengan kita menyebutnya hitam, si orang yang kita sebut hitam itu jadi sakit hati. Dan seperti yang dilakukan guru tadi, ketika dia mengatakan miskin, walaupun barangkali kenyataannya memang miskin, tetapi ketika disampaikan dengan nada tertentu atau di kondisi tertentu, itu bisa menyakiti orang, sehingga barangkali kata-kata seperti itu disebut benar iya, tetapi tidak bijak. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Tentu saja dua-duanya kalau dari kacamata saya ya sama-sama ada kesalahan dan tidak bisa dibenarkan, baik itu murid ataupun guru. Untuk kasus itu ya, silakan ya.